Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada kegiatan ini. Saya akan membawakan tentang budaya positif, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian masih tetap oke dan segar, karena saya meminta waktunya di siang hari setelah Bapak Ibu sibuk mengajar. Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Tentu kita sama-sama yakin setiap sekolah pasti punya budaya positif masing-masing, termasuk kita di SLB Negeri 5 pasti juga punya budaya positif yang sudah melekat dan membudaya dalam keseharian kita dan peserta didik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa saja hal positif yang telah ada di sekolah kita? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa saja hal yang positif yang sudah ada di sekolah kita? Silakan, ada yang mau berkomentar, silakan. Salam sapa. Terus berdoa sebelum dan sudah belajar. Oke, salam sapa, berdoa sebelum belajar. Kenapa? Sholat berjamaah. Ya, sholat zuhur. Ada lagi? Cuci tangan. Cuci tangan budaya juga ya. Pandemi itu jadi budaya. Oke, menjak pandemi itu jadi budaya. Ada lagi budaya positif yang di sekolah? Buang sampah. Oke, buang sampah pada tempatnya. Ya, saya pikir budaya positif itu kita sepakat ya. Sebenarnya di sekolah itu sudah ada. Termasuk tadi di SLB 5 ada senyum sapa salam ya, dimana tiap pagi kita menyambut para murid kita depan gerbang ya. Walaupun mendapat tugasnya bergiliran untuk sapa salamnya di depan ya. Tidak semua guru, kan kalau semua guru full 40-an di sana kita mau jadi kayak orang demo ya, kayak didikannya tidak gitu, hanya sebagian. Tetapi sebaiknya itu selain juga petugas tiket, ketika anak-anak masuk itu sudah otomatis semua guru akan senyum sapa salam ya. Dan ada budaya positif baru semenjak pandemi, karena apa tangannya harus steril, pakai sanitizer ya, kemudian cuci tangan. Ya alhamdulillah ya, dari hikmahnya ya, dari COVID-19 jadi anak-anak terbiasa mencuci tangan, membersihkan. Nah, mudah-mudahan ada budaya-budaya positif lainnya nanti di sekolah kita yang menyusul. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali yaitu adalah penerapan disiplin di sekolah. Nah, kira-kira ketika bicara penerapan disiplin, apa sih yang tergambar atau terbayang oleh Bapak Ibu tentang penerapan disiplin sekolah? Ada yang mau berkomentar? Apa sih penerapan disiplin? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu, misalkan. Ada lagi penerapan disiplin di sekolah? Menggunakan seragam. Menggunakan seragam. Oke. Ada lagi? Apa sih penerapan disiplin? Karena ketika bicara disiplin otomatis bicaranya yang apa? Yang nggak enak ya, bicaranya tentang aturan pasti ya, gitu. Ketika bicara disiplin, otomatis yang ada di benak Bapak Ibu semua ini kaitannya dengan aturan gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana penerapan disiplin sekolah kita? Sudah bagus kan? Atau perlu ditingkatkan kan? Ditingkatkan. Perlu ditingkatkan.
Apa contohnya yang perlu ditingkatkan penerapan disiplin di sekolah kita? Masih banyak yang terlambat. Oke, masih suka yang terlambat. Sekolah ini Tidak memakai seragam sesuai aturan. tidak memakai Seragam sesuai aturan. seragam sesuai aturan. Masih ada kayak gitu ya? Ada yang pakai dasi, ada sebenarnya yang tidak pakai dasi. Oh, tidak memakai atribut lengkap. Berarti yang kalau tidak sesuai aturan biasanya seragamnya ketukar. Seragam hari Senin jadi hari Rebo dan sebagainya gitu ya. Itu tertukar. Ada lagi? Kenapa? Ini masih ada kok Pak Haji, kayak aku harusnya rasanya dia masih pakai baju olahraga. Oh, masih ada. Harusnya pramuka baju olahraga. Oke, berarti masalah kostum ya. Salah kostum. Datang salah kostum. Jangan pakai pramuka di baju olahraga sendiri ya. Iya. Itu contoh-contoh dari penerapan disiplin yang ada di sekolah ya. Nah, ketika bicara disiplin otomatis tadi ya, kita tadi Bapak Ibu bilang itu pasti ada kaitannya dengan peraturan. Nah, ketika bicara peraturan berarti harus ada apa ya Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada sanksi, ada hukuman, dan ada konsekuensi ya, ada konsekuensi atas dari perbuatan yang dilanggar. Jadi ketika murid melanggar atau siswa melanggar, otomatis ada konsekuensi atau ada sanksinya atau hukuman kali ya, atau hukuman. Nah, menurut Bapak itu, apakah ini masih efektif diterapkan di sekolah? Kalau efektif, alasannya apa? Dan kalau tidak efektif, itu alasannya apa? Kaitannya dengan sanksi dan hukuman. Ada yang mau kasih komentar, Bapak Ibu? Silakan. Iya, silakan Bapak. Ya, kalau hukuman hanya di awal aja gitu. Ntar anak-anak lama-lama jadi kayak ketakutan, malah jadi dia nggak masuk-masuk. Karena Oh. sering dihukum. Oke. Hukuman itu malah membuat anak jadi takut. Jadi Ya. takut. Karena Yang sering berlaku dihukum. satu angka 2 kali doang. Oke. Ada lagi tadi kata Bu Adon, hukuman itu akan malah membuat anak menjadi takut gitu. Mending dia nggak usah datang daripada nanti bakal dihukum. Misalkan terlambat mau dihukum, ya. Dia malu gitu. Mending dia nggak usah datang kalau terlambat gitu. Nah itu efek dari hukuman. Bisa jadi iya gitu kan, bisa jadi iya. Tapi biasanya kalau murid kita, murid SLB itu mentalnya tebel gitu kan, biasanya ya kan. Mau hujan terus aja juga dia pasti datang gitu, ya kan. Nah, mentalnya bagus gitu kan. Ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini menurut Diajar Dewanta kaitannya dengan disiplin ya, yaitu di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat ya. Di mana ada kemerdekaan, kata Diajar Dewanta, berarti disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak ada cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi walaupun kita merdeka nih Bapak Ibu, merdeka, tetapi kita harus punya self disiplin. Jadi disiplin terhadap diri sendiri. Dan itu harus dilakukan dengan sekuat tenaga kita. Ya. Kenapa? Karena jika dia tidak disiplin, tidak berusaha keras disiplin sendiri, maka ada penguasa lain yang akan mendisiplinkan. Kira-kira maksudnya penguasa lain itu apa ya Bapak Ibu? Aturan. Oke, good. Yaitu peraturan.
Jadi peraturan yang akan mendisiplinkan Bapak Ibu atau murid-murid kita ya, yang akan mendisiplinkan murid-murid kita. Kenapa? Kalau dia sudah mendisiplinkan diri sendiri, bangun pagi, ya kan, bangun pagi, sarapan, siap-siap, ya, mandi, kemudian berangkat ke sekolah, dia tidak telat, karena dia berupaya diri sendiri ya. Akhirnya kalau nggak telat berarti aman nggak dari peraturan? Aman kan? Aman dari penguasa lain kan? Artinya dia tidak akan kena apa? Disiplin dari penguasa lain, yaitu aturan. Ya. Contoh, misalkan tadi ada yang bilang kalau hari Rabu bajunya sering tertukar, baju pramuka malah baju olahraga. Artinya dia belum bisa mendisiplinkan diri sendiri dalam hal penggunaan pakaian, ya, atribut seragam yang berlaku hari itu. Nah, karena dia tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, akhirnya peraturannya yang akan membuat dia menjadi disiplin atau penguasa lain. Nah, jadi kata kuncinya kalau kata Ganjar Dewantara, peraturan itu harus tetap ada dalam suasana yang merdeka. Tetapi untuk hal yang positif, sebenarnya disiplin itu diawali dari diri kita masing-masing. Dari diri kita masing-masing. Kalau kita sudah berupaya keras mendisiplinkan kita sendiri, insya Allah kita nggak akan melanggar aturan yang berlaku di lembaga manapun berada, gitu, termasuk di sekolah kita ya, di SLB Negeri 5 Jakarta. Oke, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi ini, disiplin itu merupakan bagian dari kontrol diri kita. Ya, kenapa kita mengontrol diri kita disiplin keras, kan? Itu bagian dari kita mengontrol diri kita untuk menghargai kemerdekaan orang lain. Karena jangan sampai kita merdeka tapi kebablasan, gitu. Nah, fungsi disiplin itu mengontrol kita agar jangan kemerdekaan yang kita punya merugikan orang lain. Begitupun sebaliknya. Dan itu pun berlaku juga pada murid-murid kita. Mereka punya kemerdekaan, punya kebebasan, tapi mereka harus bisa kontrol di diri dengan disiplin dalam diri sendiri. Ya, dengan begitu dia tidak akan merugikan temannya, tidak akan merugikan orang lain. Nah, itu untuk mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang, yang dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya nilai-nilai luhur yang berlaku di setiap daerah. Jadi nilai universal itu setiap daerah itu pasti punya nilai-nilai kebajikan, ya, atau nilai-nilai yang mulia. Apa sih contoh nilai kebajikan yang Bapak Ibu pahami? Seperti apa sih nilai-nilai kebajikan? Itu karena semua suku, semua agama pasti punya nilai-nilai kebajikan, pasti mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih contoh dari kebajikan? Ada yang mau merespon atau mau berkomentar? Silakan. Toleransi. Oke, toleransi, nilai kebajikan. Tadi kata gue toleransi. Ada lagi nilai kebajikan? Gotong royong. Oke. Menghargai, oke, nilai kebajikan. Ada lagi Bapak Ibu? Tanggung jawab, itu nilai kebajikan. Ada lagi? Jujur, ya. Oke. Nah, artinya itu bersifat sebenarnya universal ya, umum. Artinya
kita orang Betawi, saya orang Betawi, misalkan gue ke orang Jawa, atau siapa lagi Budian dari Sunda gitu kan, itu sebenarnya berlaku di daerah kita dimanapun kita berada ya. Jujur, menghargai orang lain, gotong royong, itu nilai kebajikan yang berlaku sebenarnya. Dan agama Islam juga mengajarkan kayak gitu, agama Kristen juga gitu, Buddha gitu, Hindu gitu. Jadi itu nilai kebajikan yang sifatnya universal ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini juga akan kita tanamkan pada murid-murid kita ya. Jadi dengan disiplin mereka akan mencapai nilai-nilai kebajikan ini. Dengan dia disiplin, dia menjaga dirinya ya, nggak merebut milik orang lain, nggak merampas gitu. Berarti dia sudah menjalankan nilai kebajikan yang namanya menghargai. Gitu. Kemudian melihat temennya kesusahan bawa barang, dia bantu, dia tolong, ya kan? Itu masuk nilai kebajikan, tolong menolong, gotong royong. Nah itu yang akan kita tanamkan ya dalam diri anak, itu yang namanya disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, jadi dengan nilai-nilai kebajikan itu, ya, maka akan diyakini kita diri kita, gitu kan, akan muncul motivasi intrinsik atau muncul motivasi dalam diri sendiri, kan, untuk menggerakkan menggerakkan diri kita untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Misalkan kita meyakini nilai kebajikan menghargai. Dengan kita menghargai orang lain, otomatis kita akan dihargai oleh orang lain. Jangan sampai kita maunya dihargai sama orang lain, tetapi kita sendiri tidak bisa menghargai orang lain. Ya, contoh hal sepele, misalkan kita janjian sama orang lain, ketemuan yuk nanti, gitu kan. Habis pulang sekolah kita ketemuan di sini jam sekian. Ternyata kita datangnya telat, ya kan? Artinya di situ kita bagian dari tidak menghargai orang lain, gitu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin ya, rasanya ketika nunggu lama itu hal yang paling membosankan sebenarnya. Kecewa ada gak dalam diri yang nunggu? Pasti ada, ya kan? Cemas, was-was ada gak? Ada. Mungkin gak kecewa, bisa jadi cemas, ini anak kenapa kok belum datang sih, gitu kan? Apa kenapa-napa di jalan atau sebagainya, gitu kan? Pasti ada. Nah, makanya penting kita meyakini nilai kebajikan. Dengan kita menghargai waktu, kita datang tepat waktu, tentu efeknya juga tidak akan merugikan orang lain. Karena ketika itu terjadi pada diri kita, jengkel ya pasti ada sedikit, gitu kan. Walaupun pas sudah ketemu sih ya damai, gitu kan, tapi tetap ada jengkel itu ada pasti. Nah, jadi pentingnya motivasi itu, nilai kebajikan itu muncul dalam diri kita, atau kita yakini nilai kebajikan itu bagus, maka dengan itu akan muncul motivasi dalam diri kita ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya nih tadi yang sudah Bapak Ibu sebutin ya. Salah satunya ada menghargai, tadi Pak Satrio bilang menghargai, tadi kemudian ada gotong royong, di sini ada peduli, ada rajin, ada integritas, rasa hormat, keberanian, kebahagiaan. Nah ini nilai-nilai kebajikan, proyek dari nilai-nilai kebajikan. Nah, proyek nilai-nilai kebajikan ini tertuang dalam
profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6. Ada 6 dimensi. Apa aja? Akhlak mulia, oke. Ya. Terus Royong, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, berkepentingan global, kreatif, atletis, benar kritis. Oke. Nah, dari 6 dimensi itu, ini pecahannya ini Bapak Ibu ya, proyek nilai-nilai kebajikan, ya. Gotong royong berarti situ ada nilai peduli situ, ya, muncul nilai kepedulian di gotong royong. Kemudian ada juga muncul tanggung jawab. Kemudian ada muncul juga di gotong royong itu semangat. Biasanya orang yang bergotong royong harusnya semangat ya, karena kan kerjanya bersama-sama, gitu, harusnya semangat. Jadi satu nilai profil pelajar Pancasila itu dari dimensi gotong royong aja, nah bisa memuat banyak proyek dari nilai-nilai kebajikan. Nah ini makanya anak-anak kita itu dilatih untuk punya karakter proyek pelajar Pancasila itu dari kegiatan P5 ya. Jadi jangan salah tafsir ya. P5 itu bukan nguber target jadinya Eswendang Mayang, kemudian jadinya asinan, jadinya ondel-ondel, jadinya apa tuh kemarin kita buat apa? Keran telur gitu kan, bingkai. Bukan, target kita bukan. Target kita gimana ketika anak-anak itu berproses gitu kan, mereka melakukan ya dan membiasakan mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang disasar dari P5 itu sendiri gitu kan. Kalaupun kearifan lokal itu kan hanya temanya ya, temanya kearifan lokal, di dalamnya ada makanan daerah, ada tarian daerah, tetapi kita bukan ke produk makanan daerahnya gitu kan, tapi kepada nilai karakter profilnya, apa yang mau dibangun, dimensi apa yang mau dibangun dari kegiatan P5 tersebut. Itu adanya di proses selama anak melakukan P5. Kira-kira itu ya Bapak Ibu ya untuk P5. Iya. Selain disiplin, ketika bicara budaya positif, yaitu adanya motivasi. Ya, ini menurut Dayana, ini dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi. 1, ya, 3 motivasi perilaku manusia. 1, nah, motivasinya dia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman pertama. Yang kedua, motivasinya itu melakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, pasti ketika kita berbuat sesuatu, motivasi itu hanya ada 3. 1, karena menghindari ketidaknyamanan, ya kan, atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, memang untuk menjadi diri mereka sendiri, ya, tujuan untuk menghargai diri mereka sendiri. Ini pun sama dilakukan sama anak-anak gitu kan. Motivasi mereka melakukan itu karena apa gitu kan? Ya, bisa jadi karena takut, ya. Karena takut itu berarti ada di posisi cari aman, berarti untuk menghindari ketidaknyamanan gitu. Nah, contoh misalkan ada kegiatan, ya, ada kegiatan di mana teman-teman yang lain melakukan aktivitas dalam kegiatan itu, gitu kan. Tetapi aktivitasnya itu sebenarnya kalau kata salah satu murid kita tuh nggak gue banget lah gitu kan. Jadi memang bukan apa
bukan yang dia sukai gitu kan. Misalkan aktivitasnya taruhlah misalkan bermain peran di lenong misalkan, dia nggak suka lenong tapi dia suka musik yang lain gitu, seni yang lain di musiknya misalkan dia suka. Tetapi mau nggak mau dia harus melakukan. Nah ketika mau nggak mau dia harus melakukan, berarti yang dia akan gunakan motivasi apa kira-kira? Motivasi nomor satu, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak suka untuk berperan sebagai lenong gitu. Nah, ketika dia bisa menjadikan dirinya nomor 3, bisa jadi si anak itu harusnya bicara ke gurunya gitu kan, saya jangan jadi di peran lenongnya deh gitu kan, saya bisa gak bagian yang nyanyinya deh, nyanyi untuk prolog lenong gitu kan. Artinya dia tetap terlibat dari bagian kegiatan lenong tanpa mengurangi motivasinya dia gitu kan. Tetap jadi dia ada motivasi nomor 3 karena dia lebih senang sebenarnya bernyanyinya gitu kan daripada berperan. Sementara kan di lenong kan bernyanyi juga bagian dari aktivitas kegiatan lenong ya gitu. Kira-kira seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu gitu, ada tugas tugas dari kepala sekolah misalkan. Ada tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti satu kegiatan, menggantikan beliau karena beliau berhalangan gitu. Sementara kegiatan tersebut Bapak Ibu sudah tahu materinya gitu kan, artinya yang dibahas itu memang hal yang bukan yang kita kuasain gitu kan. Kadang pernah terjadi kayak gitu ya, diutus tapi sebenarnya materi pertemuan itu bukan hal yang kita kuasain, bukan. Nah maka yang munculnya motivasi apa kira-kira sih? Motivasi terpaksa. Ada yang punya pengalaman merasa terpaksa ya? Banyak yang mereka. Ada punya pengalaman merasa terpaksa atau pengalaman dipaksa gitu? Ada. Dan nggak ada yang pengalaman dipaksa ya. Kalau pengalaman terpaksa pasti ada. Kalau terpaksa, kalau dipaksa mungkin nggak ada. Nah, itu bisa jadi menjadi berat langkah kita ketika kita ikut ganti kegiatan tapi kita nggak menguasai materi itu karena ada kecemasan gitu kan. Kecemasan kita nggak bisa ngikutin materinya, kecemasan kita nggak bisa ikut nimpalin diskusinya gitu kan, atau kecemasan kita nggak bisa bawain gambaran di SLB 5 itu kayak apa di sana gitu. Muncul kecemasan itu. Nah dari kecemasan itu maka sebenarnya Bapak Ibu enggak melangkah gitu kan, tapi karena surat tugasnya udah turun gitu kan, mau nggak mau jalan. Nah jalannya Bapak Ibu berarti ada di motivasi nomor 1 ya kan? Tapi lain cerita ketika Bapak Ibu nih sama Pak sekolah ditugasin, ini gantiin saya ya, bicaranya ini oke. Tapi kita memang nggak nguasain materi itu, tapi ketika motivasi poin nomor 3 itu muncul dalam diri kita, ya kan? Sebelum kesana kita akan cari bahan tentang itu, ya kan? Baca dulu gitu kan. Karena kita mau menghargai diri kita sendiri, jangan sampai gue naik ke sana, gue direndahin sana bahasa kasar gitu. Jangan sampai saya datang gitu ke sana, saya cuma jadi bahan konyol-konyolan gitu kan? Kan nggak mungkin kan? Akhirnya kita mempersiapkan diri, kita baca dulu kan materi-materinya yang buat diskusi apa gitu. Dengan begitu kita merasa udah mulai berlapis lah ya PD-nya yang percaya dirinya. Kayak merasa kayak gitu kan. Saya biasanya kalau disuruh sesuatu gitu kan, diminta tolong sesuatu, saya tuh biasanya iya dulu gitu. Pak bisa gak misalkan kalau di Kemendikbud, Pak bisa gak ngisi tentang ini. Oh ya udah boleh gitu kan. Tapi masih jalan baru saya enggak gitu kan, itu materi apa ya gitu kan. Itu ini
saya belum pernah pelajari banget itu gitu, paling dengar sepintas gitu kan. Tetapi karena ada kemauan berusaha untuk berkembang gitu kan, akhirnya mau nggak mau saya cari tuh referensi bacaan-bacaan kaitan sama materi yang harus saya bawakan gitu kan. Nah dengan begitu saya akan merasa percaya diri. Ketika saya tampil, saya udah percaya dirinya udah berlapis. Jadi ketika megang mic udah nggak mau lagi gitu, karena motivasi yang saya bawa itu motivasi nomor 3. Sampai situ clear ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah pertanyaan saya sekarang gini, ada gak pengalaman Bapak Ibu melakukan sesuatu ya? Nah kira-kira motivasi apa yang Bapak Ibu pakai gitu kan, atau gunakan? Apakah motivasi 1, motivasi yang kedua, atau yang ketiga? Ya, Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya itu kira-kira dari motivasi keberapa? Nah kalau misalkan motivasi kedua, oke, alasannya kenapa kok disebut motivasi kedua gitu. Atau alasannya kenapa kok disebut motivasi ada di 3 gitu. Atau alasannya kenapa kok disebut motivasi ke 1. Ada yang punya pengalaman berkaitan sama motivasi, silakan yang mau berbagi. Ibu-ibu, kalau nggak punya motivasi semua susah hidupnya dong ya. Nggak bisa hidup kan. Kalau orang yang nggak punya motivasi itu biasanya udah didoain gitu ya. Nah, biasanya didoain. Tapi kebanyakan tuh motivasi 1 Pak Ajis. Kenapa Bu Eka? Bu Eka nih motivasi 1. Karena biasanya kita tahu figur siapa yang jadi jadi pemimpin kita umpamanya gitu ya. Untuk amannya, untuk supaya nggak ada omelan, nggak ada ini, ya udah ikutin aja gitu. Itu yang ke-1. Tapi ada juga kemungkinan untuk mengambil hati supaya kita dijadikan supaya beliau bisa menerima kita dengan baik, bisa dijadikan sahabat, bisa dijadikan ini. Nah itu motivasi yang kedua yang bisa saya itu. Berarti Bu Eka di pengalamannya ada di motivasi 1, motivasi 2 gitu. Oke. Bapak Ibu yang lain punya pengalaman kehidupan Bapak Ibu atau saat bekerja atau apa ada di motivasi 1, 2, 3 dan kasih contohnya kenapa ada di motivasi itu. Silakan. Ya, buatun silakan. Yang kemarin saat kita PPD atau kuliah itu sebisa mungkin walaupun kita sambil ngajar, sambil di rumah, karena jam kuliah itu kan bebas gitu, jadi kita tetap belajar supaya lulus PPD. Itu motivasinya PPD ya Pak, supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, Bu Atun pernah punya pengalaman motivasi ketiga ya, walaupun dalam keadaan waktunya mepet, sempit, harus belajar, tapi tetap belajar dengan harapan bisa lulus gitu kan. Mudah-mudahan juga lulus nanti hasilnya memuaskan ya gitu. Amin. Nah itu memang bagian dari motivasi yang ketiga. Karena ketika Bu Atun ngambil motivasi yang ke-1, menghindari ketidaknyamanan gitu kan, belum tentu yang dia pelajari masuk di otaknya dia semua gitu kan. Karena hanya sebatas menggugurkan kewajiban dia ikut PPG gitu, nggak ada target juga dia buat lulus dan sebagainya gitu ya. Jadi dia cuma posisinya karena udah dipanggil jadi peserta PPG, ya udah ikut aja lah, mau lulus nggak lulus itu ada di poin motivasi pertama. Tapi ketika buat dengan waktu yang padat tetap belajar gitu kan, dengan waktu yang pendek gitu, tetap berusaha, berarti itu masuk ke motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi dan menghargai diri sendiri. Ada lagi Bapak Ibu pengalaman kaitannya motivasi 1, kedua, ketiga. Tapi umumnya saya bilang rata-rata guru-guru SLB 5 ada yang motivasi ke 1 ya. Mau jujur ya, kalau saya jujur ya, rata-rata ada di motivasi ke 1. Kenapa saya bilang motivasi ke 1? Karena Bapak Ibu masih banyak dari Bapak Ibu belum berani berargumen gitu kan,
belum berani berargumen ketika mendapatkan mungkin sebuah tugas atau sebuah tantangan gitu kan. Tetapi argumennya masuk logika ya pastinya, yang masuk akal. Jadi bukan argumen yang ngebantah ngeyel gitu kan, bukan. Tapi itu argumen yang masuk akal ketika memang itu tidak sesuai dengan kehendak Bapak Ibu gitu. Tapi saya lihat nih gitu, saya melihat ketika dapat tugas si X harus gini jalan, si Y gini jalan, walaupun di belakangnya ngedumel. Masih banyak yang kayak gitu ya. Di belakang sih ngoceh, banyak ngomong. Saya sering tuh temuin kayak gitu. Bahkan jangan-jangan kalau saya lagi diskusi sama Bapak Ibu juga sama, jangan-jangan gitu kan. Pada ngambil posisinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal belum pernah ada yang dihukum juga kan. Gitu. Misalkan kalau saya minta tolong Bapak itu tolong dong buat gini gitu kan, langsung kerjain. Tapi saya nggak tahu ngerjainnya itu motivasi dalam diri atau ketidaknyamanan gitu. Mudah-mudahan dalam diri ya, gitu. Bukan karena ketidaknyamanan. Kenapa dalam diri? Ketika saya bisa meyakinkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu tergerak dan menjadi semangat, dan semangat itu akan membuat Bapak Ibu menjadi menghargai diri sendiri, artinya berarti saya sukses memotivasi Bapak Ibu agar Bapak Ibu ada di posisi ketiga, bukan di posisi yang pertama ya. Karena posisi yang pertama itu selalu ya udah lakuin aja daripada nanti ribet lah gitu kan, bahasa kasarnya gitu kan. Boleh senyum-senyum dalam hati juga boleh gitu, ya. Atau poin kedua yang gue bilang, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga bisa jadi ada di murid kita, ya kan, capel cari perhatian. Banyak kan murid-murid kita kayak gitu kan. Ini motivasinya baru sebatas dicari perhatian. Artinya ada di poin kedua imbalan. Nah, guru ada nggak kayak gitu? Ada. Itu kan manusiawi kan, motivasi yang menurut diri seseorang ya, manusiawi, ada di poin 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan kita semua mulai berusaha menggerakkan diri kita ada di motivasi yang ketiga. Kita melakukan itu karena kita menghargai diri kita, karena kita menghargai kemampuan kita yang kita miliki, karena kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu motivasi yang harus kita bangun dalam diri kita ya. Motivasi poin ketiga. Oke. Tadi kita bicara budaya positif, ya kan? Budaya positif itu tadi ada disiplin. Disiplin itu tadi serempet-serempet, ada bicara tentang apa? Tata tertib, aturan, atau bicara sanksi atau hukuman ya, atau konsekuensi ya. Ketika bicara disiplin positif, memang tidak lepas dari 3 hal itu ya Bapak Ibu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi ya. Kalau hukuman, apa hukuman? Ada yang kasih tahu? Bisa jelasin apa sih hukuman? Atau bedanya hukuman dan konsekuensi dulu deh. Apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Silakan, ada yang tahu? Kalau hukuman itu dia diterapkannya oleh satu pihak yang membuat kebijakan. Oke. Kalau konsekuensi itu kedua belah pihak yang melaksanakan dan membuat kebijakan itu tahu apa sebab dan akibatnya. Sampai di situ Pak. Oke, makasih Bu Gina. Jadi kata Bu Gina, kalau hukuman itu sepihak ya, sepihak si penguasa aja yang bikin aturan gitu kan. Peserta yang ada di situ nggak diajak diskusi, dia nggak tahu aturannya itu ya, hukumannya itu ya.
itu hukuman. Jadi bicaranya sepihak dari kata begitu. Tapi kalau konsekuensi itu kedua belah pihak, ya. Oke, makasih Bu Gina. Ada lagi Bapak Ibu? Apa sih yang Bapak Ibu pahami perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Ada? Ini kalau hukuman lebih sulit kita terima oleh Pak Ija. Kalau konsekuensi kita tahu, jadi kita masih bisa terima. Jadi kayak bikin keingetan gitu. Kalau hukuman, kalau konsekuensi enggak, karena kita udah tahu bakal terjadi apa ke depan. Oke. Kalau hukuman kadang itu kelakuannya ada yang nggak kita terima, ya. Kalau misalkan konsekuensi kita bisa menerima, ya. Oke. Sekarang kalau ada murid X datang terlambat, ya, yang belum lama saya marah, saya nggak marah, saya tegur murid-murid SD, tapi bukan sekolah kita, ya, sekolah lain, tetangga, ya. Jadi mungkin karena terlambat upacara, kemudian disuruh berdiri di depan. Teman-teman yang lain olahraga, dia berdiri di depan, ada 5 orang kalau nggak salah. Hujan besar. Saya tanya, kenapa kamu nggak masuk? Aku Pak, saya masih di sanksi karena tadi telat hotel. Siapa yang sanksi kamu? Saya gitu. Terus lihat ke arah gurunya kan, saya bilang, panggil yang sanksi kamu, suruh ketemu saya sekarang. Kamu masuk ke sana. Akhirnya anaknya masuk. Dan yang bersangkutan, gurunya langsung menoleh ke belakang jalan. Ada seperti itu. Itu kejadian belum lama. Nah, pertanyaan saya, gitu kan, apa ini nggak membekas dalam diri anak? Bapak Ibu membekas kan dalam diri anak? Hah? Kenapa membekas? Ayo, kenapa dia membekas dalam diri dia? Pengalaman yang tidak mengenakan. Satu, pengalaman tidak mengenakan. Dua, tidak nyaman. Kenapa dia tidak nyaman? Karena dia malu. Sementara teman-temannya olahraga, dia berjejer di lapangan, dia ditontonin sama yang olahraga. Yang olahraga dia berjejer. Terus kemudian pas hujan, yang olahraga pada kabur semua ke dalam kelas, dia nggak boleh kabur. Apa itu nggak menyedihkan? Itu pengalaman yang menyedihkan. Bisa jadi itu akan membekas itu sampai mungkin sampai dia dewasa. Saya pernah sekolah gitu kan, saya bilang waktu itu saya sakit izin hampir 2 mingguan lah nggak masuk gitu kan. Tiba-tiba saya telat sama SMA, ya, sama rombongan adik-adik kelas saya gitu kan. Saya telat di upacara gitu kan. Jadi barengan kita di barisan upacara yang telat. Nggak lama kemudian ada polisi datang, ya kan? Polisi datang, ada laporan sekolah saya baru setahun tawuran, ya kan? Ternyata yang tawuran itu yang rombongan yang telat bareng saya gitu. Bareng saya telat. Nah, tanpa tanya lagi, tanpa interogasi lagi, 3 orang guru waktu itu menghampiri lagi, lihat mukanya satu-satu, karena itu rata-rata anak kelas 2 semua, yang anak kelas 3-nya saya doang gitu kan, yang diseret saya gitu. Padahal saya kan memang satu rombongan datang ke kelasnya, tapi saya nggak ikut peristiwa tawuran tersebut gitu kan. Nah, saya pun dapat hukumannya ya cukup keras itu, dan itu membekas di diri saya sampai sekarang. Kenapa? Karena saya tidak melakukan, terus saya disanksi. Kesalahan saya memang telat di upacara, tapi saya bukan bagian saat ikut tawuran, karena saya nggak ikut itu gitu kan. Tapi saya disanksi, dianggap ikut tawuran, sampai saya disumpah pakai Al-Quran lah, apalah, itu sampai kayak gitu.
Dan akhirnya apa? Akhirnya membekas sampai sekarang. Itu kan saya SMA berapa tahun yang lalu. Sekarang saya udah punya anak 3, tapi sampai sekarang masih keingat. Nah, bisa jadi sama murid-murid kita kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu hal yang tidak menyenangkan itu bisa jadi ke bawah. Mungkin nanti sampai saya jadi kakek-kakek atau nenek-nenek apa punya cicit gitu kan, saya masih bisa cerita hal ini karena telah membekas. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi ya di sekolah kita. Nah, kemudian gini, kalau ada misalkan dia tidak mengerjakan PR, ya PR membuat karangan cerita, ya akhirnya guru menyuruh dia itu membuat karangan cerita sebanyak 5 kali atau 10 kali. Menurut Bapak itu bagian dari hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena masih masalah tentang tugasnya. Oke, masih ada korelasinya. Karena korelasinya itu dia tugasnya mengarang, dia nggak buat, maka dia suruh buat mengarang cerita sampai 3 kali lipat, hanya jumlahnya aja yang sama. Tapi bobotnya sama bobot dari kesalahannya itu sama gitu. Nah, itu konsekuensi. Artinya tidak merugikan dia kan gitu. Tetap ada kesepakatan ya. Nah, kalau dia datang, ya kan, dia main bola, gitu kan, main bola, kena kaca, pecah kacanya, terus sama guru olahraganya dipanggil, suruh lari 20 putaran, squat jam, gitu kan, itu jatuhnya ke hukuman apa sanksi? Hukuman. Kenapa dia bilang hukuman? Karena yang dia kesalahan dengan yang nggak relevan gitu Pak, kesalahan sama yang harus dilakukannya nggak relevan. Oke, Dia kan? mecahin tapi suruh lari. Dia mecahin, kau hukumannya suruh, kok sanksinya suruh lari ya, berarti itu hukuman ya. Hukuman. Kalau konsekuensi, kalau dia mecahin dia harus ngapain berarti? Ganti. Jadi gimana cara ganti kacanya? Kalau dia mecahin, dia suruh ganti Pak, ya. Bapak jangan suruh lari, jangan suruh squat jam, ya. Berarti itu hukuman namanya, ya. Ya. Nah, kira-kira itu ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham. Tapi kalau restitusi beda lagi Bapak Ibu, ya. Kalau restitusi, dia mecahin kaca, ya. Bapak Ibu nggak kasih hukuman dia lari, muteran, enggak. Bapak Ibu nggak nyuruh dia, kamu harus ganti ya, konsekuensinya enggak. Tapi Bapak Ibu menanyakan kan, jadi ngajak anak berpikir solusi jalan keluarnya kayak apa. Nanti dia yang mutusin, entah dia mau ganti kah atau dia mau ngapain kah, tapi dia yang mutusin, bukan Bapak Ibu. Jadi di restitusi itu anak diajarin belajar bertanggung jawab atas kesalahannya, belajar memperbaiki kesalahan ya. Kalau hukuman itu kan perbuatan kesalahannya langsung dihakimin, ya kan. Kalau konsekuensi itu dia berbuat kesalahan, ada efek yang harus dia lakukan. Tetapi ketika restitusi, ketika dia berkesalahan, maka dia harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tersebut. Itu yang namanya restitusi. Jadi si anak diajak berpikir, gitu. Bukan ditekan atau bukan dipaksa, gitu. Tetapi mereka harus dengan kesadaran apa yang harus diperbaiki, apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Apapun itu dari upaya dari mereka. Tapi kan ini murid-murid kita kebanyakan anak kita ya. Jadi untuk restitusi ini perlu dirangsang berulang-ulang kali karena kan keterbatasan intelektual gitu. Kalau misalkan dilepas sendiri, ya coba kamu habisin kayak gini ngapain? Ya pasti cengar-cengir gitu kan. Pasti cengar-cengir. Kalau tidak dipandu. Jadi bukannya nggak bisa, tapi dengan dipandu sama Bapak Ibu biar dia bisa melakukan
restitusi, biar bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan bimbingan Bapak Ibu. Sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Gak ada pertanyaan? Nah, tadi kita bicara budaya positif ya. Budaya positif itu tadi ada apa? Disiplin. Ya, disiplin itu harus tumbuh dari mana Bapak Ibu? Diri sendiri. Dari diri sendiri. Selain disiplin ada motivasi. Apa motivasi yang bagus? Motivasi yang kaya apa sih Bapak Ibu? Motivasi yang dilakukan karena menghindari hukuman. Tidak baik. Kemauannya sendiri. Menghargai diri sendiri. Motivasi dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Jadi Bapak Ibu silakan ambil motivasi yang poin ketiga untuk menghargai diri Bapak Ibu sendiri. Ya, jangan sampai Bapak Ibu merasa terbebani sehingga jadi dimotivasi ke satu. Ya, kalau murid SLB mungkin banyak kali motivasi ke satu gitu kan. Tapi berusaha kita dorong ada dimotivasi ketiga. Dia melakukan itu karena dia mau menghargai dirinya sendiri. Ya, dia melakukan itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia mau menyanyi gitu kan, atau dia mau ikut lomba olahraga karena dia mau menghargai diri sendiri, karena dia bisa lomba lari gitu kan, jadi dia mau ikut gitu kan. Itu motivasi yang terbangun oleh anak gitu. Jadi anak ketika ikut lomba juga nggak terbebani gitu kan. Nah biasanya kalau nggak terbebani kan prestasi itu akan muncul. Tapi kalau dibawa tekanan, berarti dia nanti adanya di poin ke satu. Dia motivasinya karena ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalkan Pak Wildan, lari gak yang cepat gitu kan. Kalau nggak mau lari cepat, siapin nih Kak 9 di depan, pinjam gitu kan. Oh, Kak 9. Nah, itu kan berarti kan stres panasan gitu kan. Larinya sih cepat gitu, tapi kan cepat bukan karena motivasi gitu kan. Karena hukuman yang menunggunya itu kan anti herder gitu kan. Misalkan kayak gitu. Tapi itu bercanda ya Pak Wildan ya, sama Pak Tri ya. Mudah-mudahan Pak Wildan sama Pak Tri jangan dikasih bilang ya. Jadi ntar anak-anak siapin lomba pinjam sama kasih bilang, itu bahaya nanti ya. Menang kagak kakinya bonyok-bonyok gitu ya. Bahaya itu. Nah, kemudian dari situ baru kita buat yang namanya keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas bukan bukan peraturan keras gitu kan. Itu karena peraturan tadi identik dengan yang namanya sanksi. Tapi kalau keyakinan kita tanami keyakinan kelas, maka diharapkan itu muncul dalam diri anak, motivasi intrinsiknya itu akan muncul gitu. Ya, misalkan nilai keyakinan apa yang mau dibangun di kelas? Oh, menghargai, ya kan nilai kebajikan ya, nilai kebajikan yang akan itu menghargai. Nah menghargai itu kan kalau kita rinci di peraturan itu malah jadi banyak kan gitu. Tapi nilai kebajikan cuma satu, menghargai. Nah, menghargai apa? Nanti dari kata menghargai kita cari gambar. Oh dia lagi ngeliat karya temennya gitu kan. Gambar gitu kan. Karena anak-anak tunagrahita ya. Ini menghargai karya orang lain. Nih kalian harus menghargai karya teman. Boleh kayak sobek? Nah, boleh sobek. Karena temennya itu buat juga dengan berusaha bekerja keras. Itu bagian dari menghargai. Apalagi gambar bawahnya misalkan dia lagi salam sama guru atau salam sama orang tua, itu berarti menghormati orang tua. Itu bagian dari menghargai. Jadi bisa kita tanamkan gitu keyakinan nilai-nilai kebajikan itu dari keyakinan kelas dengan bantuan juga gambar-gambar agar mudah diingat anak gitu kan. Apa sih yang menghargai gitu kan. So, bikin web spidernya gitu kan. Terus tanggung jawab, apa sih bagian dari tanggung jawab?
Oh misalkan habis pakai buku perpustakaan merapikan lagi gitu kan. Apalagi oh habis dari kamar mandi siram, jangan sampai habis pup nggak disiram, kan sering akan di atas gitu. Iya. Ya kan, artinya tanggung jawabnya masih kurang. Nah, perlu dilatih tanggung jawab itu. Nah itu keyakinan itu yang kita bangun, ya, keyakinan kita bangun. Nah, contoh ini ya, yang saya bilang, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm, gitu kan? Dan menurut Bapak Ibu menggunakan helm itu apa ya? Bermanfaat apa enggak kira-kira untuk Bapak Ibu menggunakan helm? Bermanfaat. Hmm? Bermanfaat untuk Bermanfaat. keselamatan Melindungi kepala. pengendara. Oke. Kalau Bapak Ibu merasa menggunakan helm itu bermanfaat untuk peraturan, untuk keselamatan, maka itu sudah tumbuh dalam nilai-nilai keyakinan, bukan pada sebuah tataran peraturan. Karena kalau dalam sebuah tataran peraturan, biasanya bawa helm, tapi helmnya taruh di tangan. Nah, betul kata Bu Dianta, kalau ada polisi baru lihat polisi baru dipakai. Nah, itu berarti motivasi, berarti itu masih tataran dia mengikuti karena peraturan, bukan pada sebuah keyakinan. Tapi ketika dia mengikuti sebagai sebuah keyakinan, dari dia mau jalan itu pastikan itu helm dipakai, gitu. Jadi nggak ada polisi dia akan pakai helm. Kira-kira itu, karena dia tahu manfaat dari helm itu. Kalau jatuh biar dia menghindari kepala dari benturan. Ya. Nah kemudian mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan cuci tangan? Nah itu Untuk kesehatan. untuk kesehatan. Terus kira-kira Bapak itu yakin nggak sih dengan menggunakan masker dan cuci tangan kita akan sehat? Yakin. Ya, Yakin. karena zamannya COVID banyak kan yang nggak cuci tangan, yang jarang cuci tangan sama jarang pakai masker, itu mudah terserang COVID. Makanya dianjurkan harus pakai masker sama cuci tangan biar virus-virusnya itu nggak nempel gitu kan, dan nggak nular Bapak Ibu semua. Dan saya yakin itu sudah menjadi keyakinan sebagian besar orang Indonesia, karena saya lihat zamannya COVID itu rata-rata pakai masker semua, nongkrong aja juga pakai masker gitu kan, nongkrong di jalan juga pakai masker, rata-rata kayak gitu. Bahkan yang biasa nggak cuci tangan aja juga pakai hand sanitizer kan, mau makan aja ya kan, pakai. Nah karena dia mengetahui manfaat dan meyakini itu, dengan begitu dia akan sehat, maka dia akan sehat gitu. Nah itu namanya berarti sudah masuk ke dalam keyakinan, ya, keyakinan kita kesehatan. Sabar ya Bapak Ibu, dikit lagi. Oke. Nanti pembentukan, saya sih berharap nanti ada pembentukan keyakinan kelas di kelas masing-masing ya. Nanti keyakinan kelas antara kelas saya dengan kelas Bu Eka, kelasnya Bu Tia, kelasnya Pak Rizal, kelasnya Pak Cahyadi bisa jadi beda, ya kan? Karena nilai karakter yang mau kita bangun beda dalam peserta didik kita. Yang mau kita bangun itu nilai kebajikannya beda. Nah, kenapa beda saya bilang? Kan nilai kebajikan itu banyak. Kalau itu semua diambil sama Bapak Ibu jadi keyakinan kelas, itu akan menjadi beban yang berat buat anak. Jadi saran saya, paling tahun ini kita pilih tiga nilai kebajikan yang mau kita kembangin jadi keyakinan kelas tahun ini. Dengan begitu akan melekat pada anak, daripada terlalu banyak nilai kebajikan yang Bapak Ibu tanamkan. Nanti itu nggak ada yang jadi budaya buat mereka, ya. Makanya nggak cukup banyak gitu.
Misalkan kayak contoh di kelas saya. Kemarin di kelas saya itu diskusi, akhirnya keyakinan kelas yang diambil hanya menghargai, ya kan, disiplin, tanggung jawab. Hanya 3 poin. Dan dari menghargai disiplin tanggung jawab itu kan nanti web spidernya cabangnya banyak gitu kan. Web spider cabangnya itu kita kasih gambar-gambar visualisasi yang mudah dipahami oleh anak. Itu yang akan kita biasakan agar jadi budaya, agar jadi sebuah kebutuhan buat anak untuk melakukan itu dan termotivasi mereka untuk melakukan itu ya. Dengan begitu insya Allah nanti pelanggaran di peraturan kelas akan berkurang karena mereka sudah membentengi diri dengan keyakinan kelas yang mereka pahami. Kira-kira itu ya Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kenapa? Ya tadi saya bilang menghargai, kan cuma menghargai doang ya, global gitu kan. Itu hal yang abstrak juga buat anak mereka, itu apalagi abstrak banget gitu kan. Maka nanti menghargai itu contohnya apa? Kasih gambarnya gitu kan. Oh, teman lagi sholat jangan bercanda, itu menghargai juga kan. Kasih gambarnya. Apalagi oh ini. Dengan begitu mereka akan tahu oh ini bagian menghargai gitu. Dan seterusnya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk yang positif. Ya, kalau peraturan kelas kan biasanya tidak mengobrol saat belajar atau tidak tidur saat belajar. Itu kan narasi negatif. Nah, di keyakinan kelas itu dirubah jadi narasi yang positif. Misalkan kedua poin itu tadi tidak mengobrol, tidak tidur, berarti kita ganti narasinya ya, semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, itu yang kita tanamkan ya, narasi positif, bukan narasi negatif. Dalam keyakinan kelas seperti itu. Oke. Saya pikir itu tentang budaya positif yang kedepannya akan kita kembangkan di SLB Negeri 5, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari forum kecil ini akan membawa imbas ke kelas kita masing-masing dan nanti di tahun ajaran kedepannya berikutnya kita akan coba mengembangkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Dengan begitu akan terbangun budaya yang positif di SLB Negeri 5 Jakarta. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan terima kasih juga atas waktunya untuk bisa mengikuti diskusi tentang budaya positif hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Saya tahu Bapak Ibu sudah terlihat lelah dan waktunya pulang juga sebentar lagi absen. Tetap semangat, jangan lupa pesan saya Bapak Ibu berusaha memotivasi diri ada di poin ketiga ya, motivasi karena menghargai diri sendiri. Jangan pernah kita bertahan di motivasi yang pertama, melakukan sesuatu karena keterpaksaan atau menghindari hukuman ya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan motivasi pertama, Bapak Ibu untuk mengajar ke murid-muridnya menularkan atau mendorong murid-murid untuk berada di motivasi ketiga itu akan sulit karena Bapak Ibu belum berada di posisinya poin ketiga. Sebelum karena kita rubah diri kita, mudah-mudahan kita belajar punya motivasi pada poin ketiga, yaitu menghargai diri kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu Eka, teman-teman semua.